One, two, three. Oke guys, kembali lagi bareng gua Tegar Sektor di sini. Kali ini, bentar ada iklan. Kali ini aku bakal mereview sebuah motor, dan ini review pertamaku di YouTube. Sesuai requestan kalian di Instagram, aku bakal review R15. V2. Oke, jadi motor ini diproduksi pada tahun 2014 atau 2013 ya, aku lupa ya. 2014 kalau nggak salah, R15 V2 muncul. Dan motor ini adalah satu-satunya motor dari Yamaha yang pertama kali diimport langsung dari India secara CBU atau CKD, aku juga kurang tahu. Intinya motor ini produksinya dari India dan dirakit di Indonesia. Spesifikasi dasar mesin ini 149 cc dan punya tenaga dia di 16 horsepower dan 13 Nm untuk torsinya sendiri. Nah, itu untuk spesifikasi dasarnya aja ya. Kalau kita ngomongin kelebihan dan kekurangan motor ini selama udah kurang lebih berapa tahun berarti ya? Kalau dari 2014 berarti udah 9 tahun berarti. Kalau kita ngomongin motor ini di 9 tahun, menurut ownernya sendiri, dia belinya bekas, tapi riding experience-nya itu dia motor ini cukup bikin pegel, dan juga motor ini punya desain yang cukup sporty. Bisa dilihat dari depan sampai belakang, dia desainnya mengalir, dan juga bentuk fairingnya itu dia berlayer-layer seperti ini. Pengereman depan belakang udah double disc, sudah disc brake. Yang depan kaliper 2 piston, yang belakang kalau nggak salah 1 piston, yang belakang 1 piston. Dan dia juga punya stang yang modelnya masih upper yoke, cuman dia diposisikan hampir sejajar dengan jok rider. Oke. Kelebihan yang pertama dari motor ini, desainnya. Desainnya itu cukup sporty. Dan kalian lihat dari keseluruhan ini, di tahun 2023 dan sekarang ini, desainnya ini cukup timeless menurutku. Masih enak dipandang, masih cukup oke gitu. Masih apa ya? Bisa dibilang belum ketinggalan zaman lah, masih ya modern, masih bisa kompetitif di kelasnya di tahun segini. Jadi motor ini masih sangat recommended. Dan kelebihan yang kedua itu adalah harganya. Harganya sekarang udah cukup terjangkau. Dia bisa di bawah 16 juta. Untuk di lokasi di Malang itu masih di bawah 16 juta. Dan yang tahun-tahun muda 2016 dia ada di angka 16 sampai 16,5. Itu kalau kita ngomongin good condition ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa ditoleran, itu masih bisa ada yang 13 juta, bahkan ada yang 11 juta. Dan juga kelebihan ketiga dari motor ini adalah konsumsi bensinnya yang cukup irit. Menurut ownernya sendiri, 1 liter bisa menempuh jarak itu sekitar 41,7 km per liter. Itu sebenarnya kurang akurat, cuman kalau aku lihat di beberapa situs atau blog, dia bisa 42 atau 43 km per liter. Cukup irit untuk sekelas mesin 150 cc, dan mesinnya itu dia karakternya square dan juga masih SOHC. Cuman tarikannya lumayan untuk di putaran menengah ke atasnya. Jadi kayak gitu. Terus kelebihan yang selanjutnya itu adalah ini Yamaha bro. After salesnya, spare partnya, dan juga biaya servisnya itu cukup terjangkau bagi kaum seperti kita yang masih di bawah atau menengah. Jadi motor ini sangat worth it untuk dibeli, perawatannya cukup mudah, dan juga bensinnya sangat irit guys. Sekarang kita ngomongin kekurangannya. Kekurangan dari motor ini, lihat aja, dia desainnya sporty. Otomatis ini stangnya tuh rendah. Bagi kalian yang nggak terbiasa, dia tuh bakal sangat-sangat membungkuk dan tangan itu pegel. Biasanya pegelnya itu di pergelangan tangan atau di punggung.
Kalau kalian yang bisa menemukan titik nyaman dari motor ini, kalian bisa mundurin sedikit pinggang kalian ke belakang sampai mentok ke jok belakang. Tangan kalian bisa lurus, itu lebih rileks kalau menurut aku. Kekurangan yang kedua dari motor ini adalah komstirnya yang cepat aus. Jadi komstir motor ini terbilang kurang awet dibandingkan Honda ataupun Suzuki. Cuman masih terjangkau dibanding Honda atau Suzuki spare partnya dari harga komstir itu sendiri. Yang ketiga ada Boss Arm. Boss Armnya itu juga cepat habis. Kalau Yamaha sendiri memang aku ngerasain di motor aku yang Bison itu memang Boss Armnya cepat habis. Jadi kalian sering-sering cek ke Yamaha aja atau bengkel-bengkel terdekat di kota kalian. Terus yang keempat, motor ini sangat minim fitur. Lampunya dari depan sampai belakang itu masih menggunakan bohlam, kecuali lampu remnya. Lampu remnya udah menggunakan sistem LED. Cuman kalau kalian punya dana lebih ya kalian bisa ganti lampu yang aftermarket, itu lebih bagus. Terus habis itu apa ya? Kekurangan yang terakhir mungkin di ukuran ban depan yang masih 90/80. Itu standarnya segitu. Jadi motor ini masih pakai ban ukuran 90/80 di depan. Sedangkan kompetitornya udah pakai 100/70 yang di depan. Efeknya apa? Efeknya ketika kita melewati jalan yang kurang rata, motor ini kurang stabil karena dia juga bobotnya nggak terlalu berat kayak CBRK 45, dia lebih berat daripada R15. Otomatis kalau motor ini lebih berat, dia lebih stabil di jalan yang kurang rata atau waktu menikung. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian cek Instagram aku di sini, Tegar Sektor. Kalian mau tanya-tanya tentang apa atau kalian mau aku review motor apa, silahkan aja. Dan kita lanjut ke video test ride-nya. Happy good day and stay awesome. Bye-bye.